Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Mengatur Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan katakan demikian, saya berkali-kali mengatakan ini. Berkali-kali mengatakan ini. Kalau kau punya uang persembahan sedikit, tapi melihat saudara kandungmu tidak bisa sekolah, saya mau katakan ini. Kalau kau datang ke gereja, lupakan persembahan. Datanglah kepada saudara kandungmu dan berikan persembahan itu, persepuluhan itu kepada keluargamu. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Benarkah demikian? Tidak benar. Banyak orang mau jadi pahlawan Injil dengan membuat kebenaran sendiri. Kelihatannya benar, Alkitabiah, tetapi sebenarnya tidaklah benar dan tidak dibenarkan, tidak ada dasar kebenarannya. Apalagi namanya menyampaikan firman Tuhan, seharusnya kita menyampaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan, bukanlah asumsi pendapat manusia atau kebenaran diri sendiri, atau juga membuat pembenaran-pembenaran kesalahan. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Mari kita bahas. Yang pertama, di mana dalilnya? Di mana ayat firman Tuhan yang ajarkan seperti itu? Jadi, jangan kita membahas dari satu ayat tetapi kita melupakan ayat firman Tuhan yang lainnya yang saling melengkapi. Juga, kalau tidak ada ayatnya di dalam firman Tuhan, itu berarti bukanlah kebenaran dari Tuhan. Tidak ada dasar firman Tuhan, itu salah, bukan dari Tuhan. Firman Tuhan katakan Ulangan 16 ayat 16, datang kepada Tuhan jangan dengan tangan kosong. Yang kedua, kita ini mau diatur Tuhan atau mau mengatur Tuhan? Persepuluhan adalah uang Tuhan, haknya Tuhan. Jangan kita mengatur sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan, atau kita mau mengatur sendiri sesuka hati kita, membawa ke sini, membawa ke sana, memberkati orang yang miskin, orang yang susah, orang yang butuh pertolongan, karena beranggapan gereja sudah banyak keuangannya, sudah melimpah. Jadi kita harus bijaksana dan kita harus berhikmat supaya jadi bijaksana. Apakah uang persepuluhan yang seharusnya kita bawa ke rumah Tuhan itu juga cukup untuk membiayai sekolah daripada saudara kita? Belum tentu juga, bukan? Yang ketiga, apakah dengan kita membawa persembahan persepuluhan berarti kita jadi batu sandungan kepada saudara kita yang tidak bisa sekolah? Jawabannya no, 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 tidak. Itu tidak benar. Justru dengan ajaran yang salah, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Membuat orang lain terjatuh, tersandung karena kitalah sebabnya. Yang keempat, tahukah apa arti batu sandungan? Matius 16 ayat 23. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pengetahuan dan pemahaman kita yang salah karena asumsi atau pendapat kita sendiri justru menjadi batu sandungan, membuat orang terjatuh ataupun berdosa kepada Tuhan karena salah di dalam apa yang kita sampaikan. Yang kelima, jika kita tidak dapat membantu saudara kita, apa yang dapat kita lakukan? Jawabannya, kita bisa berdoa supaya ada jalan yang terbuka atau dibukakan Tuhan supaya saudara kita bisa sekolah. Atau Tuhan berkati kita karena kita berdoa supaya kita juga bisa membantu saudara kita yang mau sekolah. Ya, tidak ada cara lain. Doa mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan. Doa juga itu juga
membuat Tuhan bergerak untuk bekerja menolong kita yang membutuhkan pertolongannya. Yang keenam, mana yang kita pilih? Menyenangkan hati Tuhan atau manusia? Menyukakan hati Tuhan atau manusia? Yang ketujuh, dia katakan, saya berkali-kali katakan. Berkali-kali katakan. Jika tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak alkitabiah, salah dalam menafsirkan firman Tuhan dengan asumsinya, pendapatnya sendiri yang dianggap benar, bukankah ini akan menyesatkan, mencelakai banyak orang yang mendengarkannya? Back to the Bible.